ini kan dari itu paling tahu kan. Tapi semua kita lama saya 20 dari tadi ini apa ini kancing mau ini kancingnya ada kancing baru kancing tadi gandeng seperti anak ini ada semacam surat izin ya untuk mengadakan PPL di MTS Al-Muhammad ini Pak suratnya. ini mas orang lebih kan badan ini kan tapi ada tabungan kan siap tabungan satu Ya, ada itu berarti kan PT si PPL satu 6 hari 6 hari bisa di 6 hari. ya, ini dari tanggal 21 sampai 20 Juli ya. Ya, Ya, suratnya saya terima akan dilaksanakan jadwal yang tertera ya. Alhamdulillah Pak atas izinnya saya terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah terkait dengan izin untuk PPL di madrasah. Yang kedua Pak, saya mau tanyakan terkait dengan apa namanya P5 P2RA ini Pak. Apakah untuk bagaimana nanti pelaksanaannya misalnya di sekolah ini Pak terkait dengan P5 P2RA ini? Karena ini terkait dengan kurikulum merdeka dan di sini kan kita sudah mulai kelas 1 apa namanya di kelas 3 untuk kurikulum merdeka. Bagaimana pendapat Bapak tentang P5 P2RA ini? Ya, nanti kaitannya dengan P5 ya. Jadi kita akan bentuk tim nanti untuk membahas, kemudian rancangannya sudah ada, tinggal disepakati saja bersama tim untuk melaksanakan program tersebut supaya apa yang kita ajarkan terkait dengan P5 ini bisa diwujudkan, terutama kaitannya dengan wirausaha. Nah, supaya dalam kegiatan itu ya tim yang terbentuk ini nanti membicarakan secara khusus, kemudian programnya supaya ada hasil. Nah, hasilnya inilah bisa menjadi nilai jual kita baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah. Mungkin itu saja, nanti tinggal tim bagaimana cara dia mengemas ini supaya bisa jalan sesuai dengan kondisi lingkungan madrasah juga lingkungan di setempat. Itu saja Bang. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Kepala Sekolah MTS Al-Muhammad Pak Darsullah SE ya sangat mendukung terkait dengan apa namanya P5 P2RA ini ya. Jadi beliau sangat antusias sekali. Nah, nanti terkait dengan kelanjutannya nanti Bapak Kepala Sekolah nanti akan apa namanya berkoordinasi dengan guru-guru yang lain dan juga termasuk nanti yayasannya. Ya. Nah, terkait dengan ini alhamdulillah Pak, saya berterima kasih ya karena sangat antusias sekali terkait dengan P5 P2RA ini. Terima kasih ya. Ya, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi hari ini kita kumpul dalam rangka membahas dan kita menyepakati terkait dengan P5 ya. Proyek Pancasila itu. Jadi terkait dengan P5 ini kaitannya dengan kurikulum merdeka yang pada saat ini kita tahun lalu kita sudah mengajukan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya di kelas 7.
Dan tahun pelajaran 2023-2024 ini kelas 7 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kaitannya dengan P5 ini, pada kesempatan ini harus kita sepakati apa yang harus kita wujudkan di dalam pelaksanaannya, yang bisa memberikan kontribusi baik itu kepada peserta didik, Bapak Ibu guru juga, terutama di lingkungan madrasah. Artinya ada hal yang harus bisa kita wujudkan dalam program tersebut. Salah satunya misalnya terkait dengan penguatan P5 ini, apa yang kira-kira bisa kita angkat untuk bisa dia menjadi nilai jual, karena itu salah satu tujuan diadakannya di dalam kurikulum merdeka ini sebagai bentuk kemandirian ya. Di situ akan terwujud mandiri belajar. Nah, sesuai dengan visi kita juga, terakhir itu ada kemandirian, berakhlak, berkualitas, dan mandiri. Nah, ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Oleh karena pada kesempatan kali ini bersama Bapak Ibu guru, tidak semua ya yang bisa hadir pada kesempatan ini, saya kasih gambaran. Salah satunya misalnya terjadi kolaborasi antara sekian mata pelajaran yang ada keterkaitan lah. Kemudian di situ ada sebuah hasil yang bisa dikeluarkan oleh peserta didik kita. Tentu ini semua dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Terlebih yang ada kaitannya dengan kita, misalnya di lingkungan madrasah, ada hubungannya dengan lingkungan sekitar. Di wilayah kita ini kan banyak pengusaha industri bata genteng, tapi saya rasa nggak mungkin kita akan membuat bata genteng. Nah, kemudian di lingkungan madrasah kita ternyata banyak limbah atau sampah, yang terutama sekali sampah mineral kan, gelas air kah, atau botol mineral. Nah, mungkin itu bisa dikumpulkan menjadi satu, kemudian membentuk atau membuat sesuatu yang bisa menjadi nilai jual gitu, atau menjadi nilai jual, dan ada daya tarik di situ sehingga kita bisa kembangkan. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak Ibu ciptakan dengan melakukan bimbingan di kelas. Tentunya dia nanti akan dalam pelaksanaan P5 ini tentu ada koordinatornya, kemudian kira-kira dalam pelaksanaannya dia bisa berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Ada keterkaitannya lah di situ. Misalnya antara IPA dengan PPKN misalnya, kemudian dengan bahasa Indonesia, bisa juga dengan agama. Di situ ada akidah akhlak, ada fikih, ada Quran hadis. Nah, apa yang bisa kita ciptakan itu kan itu dari sekian mata pelajaran itu bisa menjadi pembimbingnya lah, bisa langsung dimasukkan ke dalam pelajaran tersebut. Nah, kemudian nanti saya sudah sepakat dengan Wakaf Kurikulum terkait ini, dan memang di jadwal harus dicantumkan di situ ada waktu tersendiri untuk dia melakukan praktek ya. Jadi selain di jadwal pelajaran itu memang ada jadwal, kita jadwalkan dia untuk pelaksanaannya, untuk dia praktekkan, sehingga
peserta didik kita menjadi mandiri. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Tinggal sekarang kita sepakati, kalau kita mengacu di kurikulum 2000 kurikulum Merdeka yang dokumen satunya, kita mengangkat di situ kemarin itu tadi ya, limbah sampah itu. Bagaimana kita bisa membuat karya seni atau satu karya dengan limbah yang ada, seperti botol mineral atau gelas mineral itu. Tinggal nanti Bapak Ibu guru bagaimana bisa memberikan penjelasan terkait dengan materinya, kemudian praktek terkait dengan limbah sampah. Ini itu yang perlu kita angkat. Barangkali itu penjelasan saya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada masukan sebelum kita sepakati. Ayo, mungkin Bapak Ibu yang pernah buat karya terkait dengan limbah botol plastik, silakan. Mungkin bisa dijadikan apa itu? Saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kepala sekolah beserta saudara-saudara lain. Di sini karya yang bisa dibuat dari botol plastik, khususnya yang ada di madrasah ini, misalnya kita membuat pot dari beberapa kumpulan-kumpulan botol. Kemudian kita cat. Setelah dicat, kita ikat. Pokoknya kita bentuk bagaimana caranya supaya pot ini bisa dimanfaatkan di area sekolah. Gitu. Dan juga misalnya untuk yang berbahan seperti ini kan termasuk bahannya anorganik, ya, tidak bisa didaur ulang oleh tanah, tetapi bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia itu sendiri. Kalau misalnya dari gelas ini nanti bisa dibuat seperti bunga yang nanti bisa dipajang di sekitar kelas atau di sekitar sekolah. Karya selanjutnya dari botol itu kayak dulu di sini di sekolah ini kan pernah dibuat kayak kursi, itu juga bisa. Botol yang lebih besar maksud saya. Botol kaca. Enggak, botol plastik yang besar itu. Plastik, ya. Itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dilakban, diikat di lakban, kemudian dikasih apa namanya? Busa. Sama titip sopa. Sama titip sopa. Nah, itu kan bagus itu yang kursi. Kursi. Atau nanti juga bisa dibuat kayak hiasan-hiasan kalau memang sekolah mengizinkan. Ya, itu bukan masalah izinkan. Sekarang ini kan kita dituntut supaya dilakukan pembinaan secara khusus terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, atau disingkat dengan P5 itu. Jadi harus diciptakan gitu. Nah, ada juga satu lewat botol itu mineral itu kan dikumpulkan jadi satu, bikin misalnya kayak spot foto kan, kayak model bintang apa gitu kan, bikin besar. Itu bisa juga dibuat, banyak hal yang dibuat. Jika sekarang intinya Bapak Ibu silahkan dilaksanakan. Nah, sekarang kita tentukan koordinator saja, hanya koordinator yang kita tentukan. Nanti kan dia tinggal bagaimana mengkomunikasikannya bersama rekan-rekan guru yang ada keterkaitan. Nah, kemudian baru praktek. Tinggal kan waktu di hari Sabtu ada waktu tersisa di situ kan. Hari Jumat itu ada tersisa. Ya, di situ sebenarnya dia masuk. Situ dia masuk. Dan juga nanti selain untuk untuk hiasan di sekolah, nanti bisa nanti akan menghasilkan uang nanti terkait dengan pengolahan limbah botol plastik itu, nanti bisa tetap ada nilai jualnya gitu. Iya. Ya. Berarti nanti akan menambah aset untuk sekolah nanti. Ya, kalau gitu kita angkat saja koordinatornya Bu Kamaria, Bu Ripa langsung jadi koordinator. Kita hanya tentukan koordinator saja. Nanti siapa teman kita untuk melaksanakan,
kan tidak mungkin, tidak mesti harus koordinator itu saja kan, harus semua yang lain juga bergerak gitu terkait dengan P5 ini. Karena ada jamnya lebih 1 jam. Iya, makanya di situ kan nanti difungsikan untuk prakteknya kan. Ya, di situ. Nah, yang menarik di situ Pak, masalah P5 ini rata-rata kan yang ada jam misalnya 4, 5, 6 itu kan jadi potong semua jadi 3 jam pada yang 4 itu. Nah, yang di P5 itu nanti bisa nggak dia masuk ke jam ekivalen gitu? Menurut aturan yang ada, karena saya sendiri juga belum tahu ini. Tetap hitungannya 4, 3 untuk pembelajaran, nah 1 untuk P5 itu. Nah sekarang yang 1 itu naik nggak ke situ dia apa memang sudah tadi Jadi jam tersendiri ya. jam tersendiri. Iya. Jamnya kembali tetap bisa apa namanya tetap begitu, dan juga nanti jam apa namanya P5-nya nanti juga akan begitu karena dia punya jam sendiri nanti dalam alat apa namanya alokasi per tahunnya ada. Berarti nggak masuk ke linearitas itu. Iya, nggak masuk. Dia sama kayak mata pelajaran kan. Nah cuma sekarang kan teknis berikutnya kita belum ketahui ini kan. Nah nanti barangkali saat bimbel itu ya baru kita bisa memahami lebih jauh. Nah itu yang mungkin masih ambigu bagi saya terutama ini. Mungkin itu saja ya. Ya jadi. Berarti ini berlaku hanya untuk yang kelas 1 saja. Iya. Kan kita mulai dari kelas 1, dari kelas 7. Ya. Mungkin itu saja terkait dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita ada sosialisasi P5 PPLA namanya. P5 PPLA. Apa kepanjangannya? Panjangannya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya kita sebagai warga negara bisa menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, bisa hidup seimbang dan bersinergi dengan alam sekitar. Jadi ada beberapa proyek yang akan kita laksanakan di MTS Al Mahmud. Nah, salah satunya adalah kerajinan dari botol plastik. Bentuknya entah kita bikin sofa, mungkin nanti dari botol plastik, entah kita bikin pot bunga nanti, ataupun kerajinan-kerajinan yang lain. Banyak yang bisa kita hasilkan. Nah, di sini untuk kelas 2A ada sudah kita bagi kelompoknya. Untuk kelas 2A kelompoknya kita bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang anggotanya terdiri dari 4 orang siswa dan ada yang terdiri dari 3 orang siswa. Jadi tolong diingat ya. Siswa yang pertama atau kelompok pertama yaitu Aditya Pratama. Mana Aditya? Ya. Kemudian Alif. Mana Alif? Kemudian Karim Benzema. Nah. Sudah pindah ke Saudi? Belum? Belum ya? Belajar dulu. Kemudian ada Danu. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Habib. Habib. Kemudian Paul ada Rahmain yang anggota
ketiga dari kelompok 2 yang anggota keempatnya itu Hendrawan Ahmad. Mana dia? Bukan nama. Kelompok berapa tadi Hendrawan? Kelompok 2. Kemudian yang ketiga atau kelompok 3 ada Mursadun Hiban. Yang kedua Muhammad Hakam. Yang ketiga Muhammad Irwan Karomi. Teman-teman. Kelompok 4 Muhammad Bahrul Ulum. Nah, kemudian Muhammad Berat Ishaq. Mana? Baiki. Kemudian Muhammad Danang Saputra. Nah, ini kelompok berapa Danang? Kelompok berapa? Kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5 adalah Muhammad Saiful. Nah, Muhammad Saiful, kemudian Ramadan Raditya. Dan yang terakhir adalah Zulfahmi. Nah, masing-masing kelompok ini dia harus menentukan ketua yang akan mengkoordinir anggota masing-masing. Kelompok 3. Baik, Silakan mungkin ada tambahan dari Ustaz Rizky. Dan yang tadi Ustaz Herudin ya sebagai koordinator daripada P5 ini sudah menjelaskan nanti kita membagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, jadi nanti yang 5 kelompok ini perhatikan ya. Kalian nanti akan memilah-milah sampah dulu ya. Memilah-milah sampah. Mana sampah ya, sampah organik dan mana sampah organik atau nanti setelah kalian pilah sampah-sampah ini nanti sampah terkait dengan botol-botol plastik nanti itu yang kita gunakan sebagai kerajinannya. Untuk minggu depan kalian sudah mulai untuk memilah-milah sampah ya, atau mencari sampah atau memilah-milah sampah baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan nanti di wilayah sekitar khususnya yang pagi ini ya. Dan di sini juga banyak sampah ya. Nah, kita ini akan untuk melakukan pemilihan sampah ini mungkin sekitar 2 minggu ya. 2 minggu.